Kenapa ya anak saya suka membantah? Kenapa sih dia makin hari malah makin susah diatur? Apa jangan-jangan dari lahir memang sudah begitu? Pernah punya pertanyaan serupa? Tenang, bukan cuma kamu. Banyak orang tua juga merasa bingung menghadapi perubahan sikap anak mereka. Tapi jangan buru-buru menyalahkan anak, apalagi menyimpulkan bahwa itu bawaan lahir. Mari kita bahas bersama. Halo semuanya, selamat datang di Kacamata Hitam. Hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang sangat penting, yaitu perilaku anak. Terutama saat kita sebagai orang tua merasa, kok anak saya begini ya? Kok makin besar makin susah diatur? Atau bahkan, apakah anak saya memang dari kecil sudah nakal? Sebelum buru-buru menilai atau mengambil keputusan, yuk duduk sebentar. Kita pahami dulu akar dari semua ini. Karena bisa jadi masalahnya bukan pada si kecil, tapi pada bagaimana ia belajar dari lingkungannya, termasuk dari kita orang tuanya. Semua anak yang lahir di dunia ini datang dalam keadaan baik. Tidak ada bayi yang lahir langsung membentak. Tidak ada bayi yang baru lahir lalu memukul dokternya. Yang ada adalah bayi yang menangis saat lapar, menyusu saat haus, dan mencari kenyamanan saat butuh pelukan. Itu semua adalah cara alami mereka bertahan hidup. Sudah dari sananya begitu. Anak-anak terlahir ibarat kertas putih, dan tugas kita sebagai orang tua adalah menulis dan melukis di atas kertas itu. Apa yang kita lukis, itulah yang akan tampak di kemudian hari. Nah, seringkali orang tua datang berkonsultasi dan bilang, anak saya kok begini ya? Padahal yang sering lupa kita sadari adalah anak belajar dari meniru. Sejak usia 9 bulan, mereka sudah bisa mengikuti gerakan sederhana seperti tepuk tangan. Itu artinya mereka mulai merekam, mereka mulai meniru. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itulah guru mereka yang paling awal. Dan mereka tidak meniru hanya dari kita saja. Mereka meniru dari siapa saja di sekelilingnya. Kakaknya, teman mainnya, TV, gadget, semua jadi sumber belajar. Lalu pertanyaannya, apakah kita mau mensterilkan mereka dari semua pengaruh luar? Kalau bisa, bagus. Tapi kenyataannya tidak mudah. Dan bahkan kalau hanya mengandalkan kita pun, apakah kita sudah benar-benar jadi teladan yang baik? Jujur saja, tidak juga kan? Maka satu hal penting yang harus kita sadari, anak-anak belajar lewat pola. Kalau sebuah perilaku, entah itu baik atau buruk, mendapatkan respon dari orang lain, mereka akan mengulanginya. Bukan karena mereka paham itu benar atau salah, tapi karena mereka merasa, oh, aku dapat perhatian kalau aku begini. Contohnya, ketika anak tiba-tiba berbagi mainan, kita malah cuma bilang, ya udah, bagus. Bahkan kadang tidak merespon sama sekali. Tapi ketika anak membentak atau membuang mainannya, kita langsung heboh, marah, membentak balik, bahkan menghukum. Apa yang anak pelajari? Kalau aku baik, mama cuek. Tapi kalau aku nakal, mama langsung lihat aku. Marah sih, tapi aku diperhatikan. Dan itu yang mereka ulang terus-menerus. Anak belum paham nilai, mereka hanya paham pola. Dan pola itu berasal dari cara kita merespon. Jadi, daripada terus bertanya, kenapa anak saya bandel? Coba ubah pertanyaannya menjadi, sudahkah saya merespon dengan cara yang benar? Setiap kali anak berbuat baik, sekecil apapun, beri respon. Tersenyum, memeluk, mengucapkan, wah, kamu hebat. Biar mereka tahu, perilaku baik pun bisa jadi sumber perhatian yang menyenangkan. Sebaliknya, saat mereka berbuat salah, kita tidak perlu bereaksi berlebihan. Tetap arahkan, tetap koreksi, tapi jangan jadikan kemarahan sebagai satu-satunya bentuk perhatian. Anak-anak bukan dilahirkan dengan label nakal atau baik. Mereka hanya ingin dicintai, diperhatikan, dan diterima. Jadi, yuk kita mulai dari diri sendiri.
apa yang kita ingin anak kita tiru, apa yang ingin mereka ulangi. Karena sekali lagi, anak-anak belajar bukan dari nasihat, mereka belajar dari pola. Dan pola itu dimulai dari kita, orang tuanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga semakin banyak orang tua yang belajar bersama, bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi lebih sadar dan lebih hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.